hal yang penting banget buat kamu denger teman-teman ya di bulan ini barengan sama Oracle Card Indonesia ya. Apa sih bulan September ini, kayak gimana sih, apa yang sebaiknya kita lakukan ya. Kita bakalan baca nih monthly reading, jadi bacaan ini bakalan kalian temukan setiap bulannya dengan tema yang sama ya. Dan semoga ini bisa di reminder buat kita semua untuk selalu mengarah ke arah yang positif, ke arah yang baik ya. Seperti itu. Buat teman-teman Gemini nih, kita bakalan baca buat teman-teman Gemini di readingan kali ini ya. Oke, general reading. Jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat kamu semua yang mau ngedengerinnya dengan senang ya, dengan happy, dengan vibes yang positif pula. Oke, dan sampai September ini yang masih belum pada subscribe, kalian boleh subscribe di channel ini ya. Channel yang kedua juga Oracle Card Indonesia Soul Story, dan juga channel yang ketiga teman-teman ya. Dimana channel yang ketiga ini beda ya dari channel 1 dan 2. 1 dan 2 adalah readingan, yang ketiga adalah Oracle Card Indonesia Audio Sound Therapy, dimana kalian bisa dengerin ini sebagai salah satu alternatif terapi diri ya, untuk hidup yang jauh lebih baik pastinya. Apa sih kak itu? Silahkan langsung menuju ke sana. Kalian boleh klik di description, ada linknya untuk kalian langsung directly ya, diarahkan menuju ke channel tersebut. Dan buat teman-teman semua yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kirim ke email ya, oraclecardindonesia@gmail.com. Cuman condition berlaku ya. Oke, kita baca yuk. Gemini, still in this channel Oracle Card Indonesia. Just remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Oke, kita lihat ya. Kita lihat yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama ada wah. Pasti ada yang protes, sabar terus gitu. Nyatanya memang iya sih teman-teman ya. Nyatanya memang iya harus sabar gitu kan ya, ada passion. Ini barangkali ada hal-hal ya di mana keadaan, situasi dan kondisi yang harus ya mengharuskan atau ya memang dihadapkan gitu kan ya pada kesabaran itu sendiri. So ya buat teman-teman, hadapi segala sesuatu ya dengan sabar, karena kita nggak pernah tahu atau kita nggak bisa melakukan apa-apa juga gitu kan ya, kecuali bersabar dan melakukan apa yang memang bisa kita lakukan. Nah kadang-kadang ketika emosi kita naik turun, banyak orang yang gimana sih kak caranya supaya bisa sabar, gimana sih kak caranya supaya nggak emosi gitu. Tarik nafas. That's a simple thing ya. Satu hal itu tidak membutuhkan apa-apa, cuma membutuhkan kemauan aja. Tarik nafas yang panjang, sepanjang-panjangnya, hembuskan dengan sangat kuat sekali ya. Kalau masih ada pikiran-pikiran yang berkecamuk ya kan, tarik nafas yang panjang, hempaskan. Tarik nafas yang panjang, keluarkan ya. Seperti itu. Berkali-kali akan jauh lebih baik. Karena apa sih teman-teman? Jeda ketika kalian bernafas ini, seenggaknya kalian itu bisa berpikir dengan jernih. Akan diarahkan ya untuk berpikir yang jernih. Ada jeda waktu ya sebelum emosi dan melakukan tindakan. Bernapas ya. Dengan bernafas pasti kamu punya waktu untuk berpikir. Seperti itu. Jadi ya, afirmasi yang bisa dilakukan untuk mencoba melatih kesabarannya kamu setiap hari, ini bisa dilakukan teman-teman ya. Jadi kita dikasih kesempatan yang namanya kenal dengan rasa sabar itu sendiri seperti apa ya, karena sabar tuh gampang banget buat ngomongnya teman-teman ya, asa ba r ya kan ya, gitu kan teman-teman. Cuman ya itu dia tadi gitu. Balik lagi, ngejalaninnya ternyata susah banget gitu. Kalau semua orang bisa sabar ya, karena ini susah lah gitu kan, kita butuh yang namanya latihan setiap hari. Karena kalau misalkan semua orang sudah tahu dan gampang banget buat sabar, nggak ada yang namanya rumah tahanan ya kan, nggak ada yang namanya konflik, nggak ada yang namanya berantem, itu nggak ada, karena semua sudah tahu esensi dari kata sabar itu seperti apa. Nah gimana sih kak caranya? Komitmen ya, menjaga komitmen. Jangan sebentar A sebentar B sebentar C gitu ya, jangan dong ya. Komit. Terus kalau misalkan kita bilang masalah-masalah berkaitan dengan moodnya kamu atau moodnya seseorang ya, it's only itu adalah masalah tanggung jawab secara emosional. Jadi kalau misalkan kamu
Ya moodku lagi nggak bagus, berarti tanggung jawabnya adalah ada di tangan kamu. Kenapa bisa jadi nggak bagus gitu? Karena kita punya pilihan untuk bagus gitu. Nah ini dia ya, mengenai pilihan, mengenai komitmen, mengenai tanggung jawab. Nah oke. Ini yang pertama. Sekarang kita akan menuju yang kedua. Yang kedua ada the Moon's Child. Wes udah kudu sabar, lagi sensitif banget. Kebayang nggak sih kamu ya sensitif? So far intuisinya kamu di bulan ini lagi naik banget teman-teman ya. Kemungkinan besar intuisi kamu bisa yang namanya kamu pakai untuk sesuatu hal yang bermanfaat gitu kan ya. Tapi kalau intuisi ini bisa jadi hal yang tidak bermanfaat kalau ya bablas sedikit teman-teman ya, jadi ilusi, jadi halusinasi ya. Karena banyak orang yang agak susah untuk membedakan ilusi yang sebenarnya seperti apa, halusinasi yang sebenarnya seperti apa, ataupun intuisi yang sebenarnya itu kayak gimana. Nah ini dia teman-teman ya, PR ya buat kalian yang intuisinya lagi tajam banget ya, pakailah untuk hal-hal yang bermanfaat ya. Karena pasti alam semesta ini memberikan kita intuisi yang tajam ya, bahwa setiap orang memiliki intuisi yang tajam, tinggal kita mau belajar apa enggak sih untuk bisa mengenal diri sendiri, untuk bisa melatih intuisi kita setiap hari supaya berguna untuk hidup kita, melihat pertanda dengan sangat jelas dari alam semesta ini, mau jalan kemana juga jelas kayak gitu loh teman-teman ya. Oke. Sekarang kita lihat apa yang sebaiknya dilakukan. Fokus ya, belajar untuk jauh lebih fokus apa yang kamu mau lakukan ya. Pakai intuisinya kamu untuk tahu apa yang kamu mau lakukan dalam hidup ya. Kuasai diri, kuasai perasaan, karena percuma kamu punya intuisi yang tajam, kamu mau bilang kamu saktinya mandraguna kayak gimana pun ya teman-teman ya, kalau kamu nggak bisa kontrol emosi sendiri, nggak bisa mengendalikan emosi sendiri, percuma ya, percuma banget ya, percuma. Oke, kita lihat yang ketiga. Yang ketiga ada self reliance ya. Self reliance ini tentang belajar mandiri ya. Belajar mandiri ini, kalau kita bilang hidup kita tanggung jawab kita ya benar teman-teman ya. Ya. Hidup kita adalah tanggung jawab kita, kemanapun kita pergi, kemanapun dan apapun yang kita pilih dalam hidupnya kita ya sudah gitu loh ya. Itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Kalaupun ya kamu udah milih dan ternyata kamu salah, itu adalah pembelajaran teman-teman ya. Itu adalah pembelajaran, dan itu akan menjadikan sesuatu hal kayak pemahaman yang akhirnya menjadikan keindahan gitu loh dalam hidupnya kita. Satu pengalaman yang itu mahal banget ya, mahal banget, dan banyak responnya orang. Ada orang yang berespon dengan memilih salah itu ya, terus abis gitu nyalain diri sendiri, nyalain lingkungan ya kan, terus abis gitu putus asa, down, terluka ya, padahal pilihannya sendiri itu teman-teman ya, karena mereka nggak pernah siap dengan apa yang mereka pilih sendiri, resikonya. Nah ini dia teman-teman, pahami esensinya teman-teman, cari jawabannya jauh ke dalam diri, pahami tujuan dan doamu, kamu tuh mau kemana gitu kan ya. Pahami hal tersebut, karena dengan seperti itu manusia boleh berdoa, boleh berusaha, boleh melakukan yang terbaik ya hasilnya, tapi kita nggak bisa kontrol ya. Dan tapi hasilnya seperti apapun yang diberikan alam semesta ini sama kamu, itu pembelajarannya pasti mahal. Tinggal kamu mau nggak ngelihat kemahalan tersebut itu seperti apa ya. Jadi apa yang sebaiknya dilakukan ya, jangan hanya berpikir mengenai keuntungan yang bisa kamu dapatkan, karena dengan seperti itu kamu pasti akan tersesat dan pasti akan gampang down kalau tidak sesuai dengan harapannya kamu. Melakukan segala sesuatu hal dengan tulus dan ikhlas, apapun yang dituntun ya sama alam semesta ini, kemanapun kalian melangkah ya, seperti itu. Oke ya, ini yang ketiga teman-teman. Sekarang kita bakalan lihat yang keempat ada transformation. Tentunya transformasi adalah sebuah perubahan yang terjadi ya. Ini kita tadi satu kemandirian yang menjadikan transformasi yang sangat luar biasa ya dalam hidupnya kita ya.
ketemu sama orang, dulunya dia kayak begini loh gitu ya, sekarang kok gini banget ya dia ya. Sebuah transformasi ada cerita-cerita ya, etik yang jelek dan buruk rupa gitu kan ya, dan tumbuh menjadi sesuatu hal yang indah banget gitu kan. Transformasi ini bakalan membuat hidup kita tuh jauh lebih kuat teman-teman ya. Bakalan ada ya pengalaman, kejatuhan, down. Itu kalau dikumpulin itu akan menjadikan kamu seorang individu yang sangat luar biasa dengan semua kekuatan yang kamu miliki dari pengalaman tersebut. Jadi ya, rangkulah perubahan itu sendiri teman-teman, dan lepaskan hal-hal yang memang kamu gak bisa kontrol ya. Jadi berubahlah, jadikan perubahan itu sebagai satu kekuatan hidupnya kamu yang mungkin gak gampang karena ngelewatinnya pasti dengan pengalaman hidup yang sangat luar biasa banget ya. Ada balance ini hubungannya dengan keseimbangan hidup ya, jadi ya cerita-cerita mengenai kemungkinan kamu berada di satu lingkungan yang toksik, dikhianati dan sebagainya, ini menguatkan kamu dengan segala macam ibaratnya kepribadiannya kamu. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan? Belajar untuk lebih fleksibel, karena yang penting buat kamu belum tentu penting buat orang lain ya. Dan nggak semua hal bisa kamu logikakan teman-teman ya. Kalau kita terus-terusan melogikakan sesuatu hal sesuai dengan logikanya kamu sendiri, kamu nggak akan pernah bertahan di satu perubahan ini ya. Beradaptasi, melihat dari sudut pandang yang luas, tapi bukan berarti kamu nggak bisa jadi diri sendiri ya. Tetap apa adanya, belajar untuk mengekspresikan perasaan juga, seperti itu ya. Lalu kita lihat untuk yang kelima ya, bener nggak sih kelima ya, bener-bener. Yang kelima ada the protector. Protector ini adalah melindungi dari diri kita sendiri gitu. Artinya melindungi diri kita ya, melindungi diri kita dengan cara apa ya? Memperbaiki apa yang kita ucapkan, ya, memperbaiki komunikasinya kita, mengendalikan emosinya kita ya. Karena apa? Yang bisa kita kontrol atau yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri, teman-teman. Kita nggak bisa ya namanya mengontrol orang lain ya, untuk kasih space dong, kasih jarak, kamu pergi aja ke sana. Ya kita yang memberikan jarak, kita yang memberikan space, kita yang melindungi diri kita ya dari apa sih ucapan-ucapan. Makanya ada kan istilah-istilah mulutmu adalah harimau. Bener ya, apa yang kita ucapkan ini bisa jadi masalah atau bisa jadi berkah teman-teman, tergantung dari apa yang kamu ucapkan. Ini dia tadi ya, cara kita melindungi diri kita adalah hal yang penting ya, karena kita nggak bisa mengharapkan orang lain untuk melindungi kita, karena mereka punya tanggung jawab ya untuk mereka bisa melindungi diri mereka sendiri, right? Oke, teman-teman, ini adalah 5 hal yang penting ya. Dan yang 5, apa yang kudu dilakukan ini belajar untuk bangkit ya ketika kamu jatuh ya, karena satu orang yang bisa membangkitkan dirimu sendiri adalah dirimu sendiri. Kamu gak bisa ngarepin dari orang lain. Balik lagi, yang bisa melindungi diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi kamu mau happy, kamu mau sedih, kamu mau terluka, kamu mau bahagia, itu ada di tangan kamu sendiri. Oke? Right, kita jumpa lagi next month ya, dengan pastinya hal-hal yang jauh lebih baik dan lebih baiknya lagi. Okay. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.